Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, para jamaah Majelis Ta'lim Rijalus Salih, warga RT 06 dan juga jamaah salat Isya, salat al-maghfirah yang Allah berkenan menghadirkan, mengumpulkan, menyatukan kita semua di sini. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Kita yang diundang di sini, didatangkan di sini, mudah-mudahan kelak diundang dan didatangkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari bersemangat dalam majelis taklim. Karena orang yang suka hadir di majelis taklim itu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk dimudahkan ke surganya. Jadi kalau bapak-bapak kok saya tertarik terus ya kalau ada pengajian pengen hadir mulu, itu sebenarnya orang yang dipilih oleh Allah untuk masuk surga. Jadi jangan kita merasa aneh gitu ya, karena pilihan itu telah jatuh kepada kita ya. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan wala ta'du ainaka anhum, kamu jangan berpaling dari mereka dalam majelis kebaikan, karena turidu zinatal hayatad dunya, karena lebih senang dengan kenikmatan kesenangan dunia sehingga nggak ngaji, nggak kumpul di majelis. Nah ini sini sama Allah ya, dijelasin sama Allah. Maka alhamdulillah kita hadir di sini dalam majelis taklim, dan majelis taklim adalah tempat jihad yang paling enak ya Pak. Kenapa nggak enak? Semua disiapin. Coba Bapak bayangin jihad mana yang paling enak selain ngaji? Ada anggur, ada kopi, ada teh, masya Allah, semua berkah. Ya, bagi Sohibul Bait ini semua yang dikeluarkan jadi sedekah. Ya, jadi amal saleh, nggak ada ruginya. Bagi yang menikmati sajian suguhan ini, semua sajian suguhan dalam taklim itu berbeda dengan di luar taklim. Sama merek apa nih? Si eraknya airnya. Ya. Tapi ketika dalam taklim dengan di luar taklim berbeda. Karena tadi kita sudah baca Al-Quran, sudah baca zikrullah, maka semua energinya menjadi positif. Yang bisa jadi yang tadi sekarang lagi ngelamun yang negatif, yang jorok jadi rubah. Ada nggak kali? Kayaknya udah nggak ada kali. Jadi mikirnya jadi adem gitu. Karena apa? Karena taklim. Ya, sehingga jangan aneh kalau kemudian teman-teman ya wasilah taklim ini diminta berkahnya. Untuk siapa saja? Untuk yang masih hidup atau untuk yang telah tiada, yang meninggal dunia. Masya Allah, ini keberkahannya luar biasa. Dan saya selalu mengajak dari saya dan saudaraku sekalian, mari bersemangat dalam taklim. Setuju apa tidak? Mari bersemangat dalam majelis ilmu. Mari bersemangat dalam majelis zikir. Karena majelis ini yang Nabi SAW sebutkan, Raudhah min riyadil jinan, taman surga. Dan sebenarnya kalau bapak-bapak mau kuburnya, halo, kuburnya jadi Raudhah min riyadil jinan, taman surga, kuncinya satu sebenarnya. Sering hadir dalam taklim, karena taklim ini Raudhah min riyadil jinan, taman surga nih Pak. Jadi mereka yang di dunia sering hadir dalam taklim, maksudnya gimana sih hadir dalam taklim tuh? Hadir dalam bimbingan guru, dalam spiritualitas yang terbimbing dan terjaga. Kenapa? Karena selalu hadir dalam majelis, artinya terpelihara keimanannya, spiritnya, semangatnya, terkontrol amal solehnya. Itu kenapa mereka yang seperti itu menjadi mulia dan diibaratkan sedang berada di taman surga. Kalaulah taman surga di dunia sering kita hadiri, sering kita datangi, maka pasti taman surga yang sesungguhnya di akhirat akan kita jumpai.
Maka saya mengajak saudaraku, kalau ada undangan taklim, apalagi syukuran, harusnya bersemangat, datang gitu ya. Taklim rutin Ustadz nggak apa-apa, nggak masalah, karena taklim itu menjadi istimewa. Apalagi taklim yang ditempatkannya di masjid atau di musola. Ada keutamaan khusus taklim yang ditempatkan di sana. Mereka yang wudhu untuk taklim di masjid, di musola, maka selama dia berangkat sampai pulang, itu bapak sedang dihitung sholat. Coba, luar biasa, hadisnya ada itu ya. Contoh besok pagi kan ada zikir ya, zikir berjamaah di Al-Maghfirah. Bapak-bapak ikut zikir dari rumah ya, sholat subuh terus sampai pagi itu dihitung sholat semenjak melangkah kaki yang pertama ya. Coba, luar biasa ini keutamaan ketika kita ngaji di dalam masjid. Bahkan dalam hadis lain disebutkan Allah hadiahkan pahala umroh, pahala haji dan umrah ketika seseorang ngaji di masjid. Ya, Masya Allah, ini mudah-mudahan saya bersemangat dan teman-teman semua sahabat bersemangat untuk selalu hadir dalam majelis taklim. Kalau bicara ilmu mah sudah pada banyak, sudah pada tahu gitu ya. Ilmu tinggal mencari di mana saja. Tapi barokah ilmu tidak akan pernah ketemu kecuali dalam muwajahah atau mujalasah. Kumpul bareng bersama orang saleh, zikir bersama, ya, mendengarkan nasihat yang sesungguhnya itulah taujih robbani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat wassalam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah curah kepada para keluarganya, sahabat-sahabat dan para pengikut yang setia hingga yaumil akhir. Dan kita doakan sama-sama Mas Suswanto, ya, anaknya mau wisuda dan segala macam nikmat yang Allah anugerahkan membawa berkah ya buat keluarga, menambah nilai amal saleh dan mengantarkannya ke jannah insyaallah. Al-hadiniyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini saya ingin mengajak para jamaah untuk mengambil satu amalan yang ringan, sederhana, tapi sangat tinggi nilainya, bahkan dijamin diterima oleh Allah. Kalaulah kita sholat ada syarat dan rukunnya, bisa jadi sholat kita tidak diterima karena ada sebuah ayat yang menyebutkan fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Artinya ada orang yang sholat tapi tidak terima sholatnya. Juga ketika seseorang mengambil langkah untuk berpuasa, bisa jadi puasanya nggak diterima, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Dan juga ada orang mengambil langkah untuk haji dan umroh, pun bisa jadi tertolak karena berapa banyak orang yang haji dan umroh cuman sekedar ingin disebut haji atau sebagai legacy saja gitu ya, untuk meninggalkan bahwa saya sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima, sehingga senang dipanggil Pak Haji atau Bu Haji, begitu. Orang yang infak juga sama, terkadang suka diiringi oleh ria. Ini saya yang berinfak, ini saya yang berderma, ini saya yang melakukannya, Masya Allah. Akhirnya gimana? Amal itu menjadi batal. Sampai Quran mengatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebut namanya, kemudian kau melukai orang yang menerima sedekah tersebut. Nah, amalan yang ringan, yang sederhana diperintahkan oleh Allah. Kalau diperintahkan berarti hukumnya apa? Wajib. Ya. Tapi amal ini, ya, seringkali orang menganggap remeh. Ya. Padahal ini menjadi solusi kehidupan yang luar biasa, yang sangat dahsyat sekali. Apa amalannya Ustaz? Amalan yang dimaksud adalah sholawat. Apakah sholawat diperintahkan oleh Allah? Naam. Perintah sholawat sama dengan perintah sholat. Aqimis sholat, Allah suruh tegakkan sholat.
Kalau salawat, ya ayyuhalladzina amanu shollu. Ya, hai orang beriman, berselawatlah alaihi kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, kutiba alaihimul qital. Ya, disuruh untuk jihad, untuk siam, untuk puasa, dan ada amalan yang tadi ternyata disuruh oleh Allah untuk sholawat. Uniknya, sebelum Allah memerintahkan salawat, Allah telah menegaskan dalam ayatnya bahwa saya, Allahu Jalla wa'ala, disebutkan innallaha, sesungguhnya Allahu Jalla wa'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, terus menerus bersalawat kepada Nabi. Berarti ada sesuatu yang agung, yang istimewa dalam diri Nabi. Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Ketika Allah bersolawat kepada Nabi, artinya Allah memuliakan, mencurahkan kasih sayangnya, Allah menjaganya, Allah menaikkan derajatnya. Ya, halo. Maka manusia disuruh, kalau engkau mau sampai kepada hal tersebut, ingin dapat itu semua, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat ke-56. Disuruh kita bersolawat kepada Nabi. Ustaz, bagaimana saya bersolawat? Ketika saya bersolawat berarti saya mencontoh Allah, ya, juga meniru para malaikat. Ya, Masya Allah, ini kalimatnya, ya, saya agak sedikit lancang menyebutkan kita mencontoh Allah. Ya, maksudnya karena Allah bersolawat, kita bersolawat, jadi kita meniru Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya apa? Ini amalan istimewa karena dilakukan oleh Allah. Walaupun salawat Allah kepada Nabi Muhammad dengan salawat kita kepada Muhammad berbeda. Ya. Halo. Karena salawat Allah kepada Nabi Muhammad bukan Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad kemudian mendoakan Nabi Muhammad, bukan. Tapi Allah salawat kepada Nabi Muhammad artinya mengangkat derajat, mencurahkan nikmat, memberikan rahmat, terus memeliharanya. Sedangkan kita salawat kepada Nabi Muhammad adalah berdoa, ya, kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seberapa penting salawat itu? Mari kita lihat, saudara. Ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwa setiap doa itu, ya, setiap doa yang dipancarkan oleh kita, ingat ya Pak, ada doa, ada zikir. Kalau doa itu permintaan, itu semua permintaan mahjubun bainas sama, terhalang di langit, ya. Hatta sampai dai yang berdoa yusolli ala nabi, bersolawat kepada Nabi. Jadi sholawat itu menjadi pembuka sesuatu yang terhalang. Ya, ini bahasa majlisnya begitu. Kalaulah saya sampai terhalang dengan sebuah keadaan berat luar biasa, ternyata sholawat itu bisa menggedor, mendobrak. Begitu. Ya, mungkin teman-teman sudah sering bersolawat. Ya, alhamdulillah. Tapi bagi yang belum, mudah-mudahan ini motivasi dan inspirasi untuk kita semua. Halo. Kalaulah boleh jujur Bapak-bapak hadir di sini, ada nggak orang yang hadir di sini yang setiap hari menembus salawatnya sebanyak 1000 kali? Halo. Wah, Ustaz kayaknya berat. Saya ingin berikan sebuah kisah yang mungkin teman-teman sudah dengar kisah ini. Al-kisah, boleh saya bercerita Pak? Sambil ngopi silahkan ya. Sambil ngerokok juga boleh. Itulah majlis taklim yang paling enak. Ya, mana ada di masjid nggak ada boleh sambil merokok, sambil ngopi. Ya, di sini boleh. Sambil nyangkunjar juga silahkan. Dan menjar apa bahasa kita? Ngelonjor, ngelonjor ini Pak. Ya. Al-kisah ada orang namanya Kehidupan ya Pak. Bisa kalian tuh nggak ada Pak Haji Bambang mana ya? Hah? Oh gitu. Pak Haji Dari juga nggak ada ya? Ibu sakit ya?
Mudah-mudahan semua masalahnya diangkat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kembali kepada kisah ini. Al-kisah seorang ya yang sebetulnya dia adalah bukan pemalas. Bukan dia nggak bekerja, tapi dia seorang pengusaha di zaman tersebut. Hanya yang namanya usaha mengalami pasang surut dan ia tertipu. Ya, sehingga akhirnya dia menjadi jatuh bangkrut dan harus menutup utang dengan cara meminjam utang kepada yang lain. Semua utang kemudian dia dilunasi dan dia pinjam kepada seorang yang sangat kaya sebagai pengusaha juga karena dia teman bisnisnya. Ya, halo. Ini kejadian pada zaman Khalifah Utsmani. Ya, ketika itu ya dikasihlah sama temannya. Entah kenapa, ya temannya ini menagih. Ya, dan orang ini mengatakan nanti kalau ada saya bayar. Nanti kalau ada saya bayar. Akhirnya gimana? Diperkarakanlah orang ini kepada ke pengadilan pada saat zaman tersebut. Halo. Nyambung ini? Oke. Saat di persidangan, saudaraku sekalian, orang ini menuntut untuk segera membayar hutang. Kalau tidak bisa dibayar, ya maka orang ini harus masuk penjara. Masya Allah. Apa yang terjadi, Pak? Ya, dia minta kepada majelis hakim. Majelis hakim, saya minta waktu 1 hari saja. Saya akan berusaha untuk membayarnya dan saya akan ingin ketemu dengan istri saya. Ya. Kata majelis hakim mengatakan silahkan, Pak. Ya, besok kita sidang lagi, diputuskan. Masya Allah. Tuntutan yang harus dipenjara sekian tahun dengan sebuah konsekuensi harus membayar esok. Dia sudah nggak bisa apa-apa, sudah mentok. Logika sudah nggak nyampe kalau seperti itu. Pulang ke rumah, ketemu sama istrinya. Bagaimana wahai suamiku? Kata suaminya, Bu, biarlah bapak yang masuk penjara. Halo. Kata istrinya, Mas, kita punya Allah dan Rasul. Terus bagaimana? Udahlah, kita sempurnakan selawat kita. Semenjak pulang sampai rumah, tidak henti-hentinya terus baca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Terus gak berhenti Pak. Sampai malam, gak sempat bermesraan Pak. Karena baru-baru bermesraan orang punya utang gede. Halo. Solawat terus sampai dia tertidur, dua-duanya tertidur dalam keadaan bersolawat dengan segala macam harap kepada Allah. Apa yang terjadi, Pak? Nah ini nih kisah solawat ini. Ya. Kemudian ternyata malam hari itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang dalam mimpi. Wah ini luar biasa. Mendatangi orang tersebut dalam mimpinya dan mengatakan, ya setelah melihat wajah Nabi dengan penuh bahagia dan Nabi berkalam kepada orang tersebut, wahai ya umatku, ya disebut, ya aku sudah tahu urusanmu semua, kau sudah mengadukan kepada Allah, ya halo, nanti datanglah ke khalifah, temui dia dan minta khalifah untuk membayarkan hutang. Wah subhanallah, kata orang ini, bagaimana wahai Nabi saya bisa menjumpai orang ini, saya rakyat biasa. Ya, apa jawab Nabi dalam mimpi tersebut? Disebutkan, ya nanti kalau sampai ke khalifah bilang saja salawatnya tidak sampai, masih ada yang kurang. Masya Allah. Begitu? Iya. Khalifah ini salawatnya setiap malam itu 1000 kali, tidak pernah putus. Sekian puluh tahun, dan itu amal sirriyah, amal rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun. Nah, dia hanya ingin biarlah Allah saja yang tahu tentang amalan tersebut. Nggak diomong-omong, nggak gitu. Kan sekarang orang suka banyak ngomong-ngomong ya. Malam gue salawat 5.000, oh, gitu kan. Dia nggak diomong-omong Pak, emang amal sirriyah. Datanglah ke besok harinya. Ya, halo. Pagi-pagi itu datang ke khalifah, dicegat sama penjaga.
Ya, dia bilang ini orang gila ngapain mau masuk ke sini, dia bilang gitu kan. Sampai bilang ngimpi ketemu sama Nabi, menyampaikan pesan Nabi kepada khalifah. Ini orang stres, kata penjaga. Tapi di antara penjaga ada yang lapor kepada khalifah. Ya, kata penjaga ini, khalifah keluar ada orang stres ingin minta ketemu sama Anda, ngotot luar biasa. Ya. Kata khalifah yang baik hati, kemudian dia bilang begini, udahlah suruh masuk dia, apa yang mau dibicarain, saya akan terima kedatangan dia. Terima. Wahai khalifah, ya dengan sukacita dikatakan, ya ada pesan dari Rasulullah. Apa pesannya? Khalifah bantu saya suruh bayarin utang saya. Wah coba. Kata khalifah, waduh, ya pesan dari Nabi, apa buktinya bahwa Anda itu menyampaikan itu pesan dari Nabi untuk saya? Apa jawab orang ini? Wahai khalifah, Rasulullah datang ke saya semalam bilang bahwa khalifah setiap hari sering zikir, saya sering sholawat sebanyak 1000 kali. Duh, dia kaget, loh kok orang ini tahu 1000 kali? Dan Nabi bilang semalam, ya sholawatnya kurang dari 1000. Ya, kurang berapa sebutin nama dia. Kemudian sang khalifah itu Pak langsung gembira. Kenapa gembira luar biasa? Dia tuh gelisah. Semalam itu saya terus pas sampai 1000 apa enggak? Kalau sekarang kan ada counter ya, gampang cetek kelihatan gitu kan. Zaman dulu kan susah. Ya, entah pakai apa ngitungnya, mungkin pakai tangan gitu kan. Dia tuh gelisah, sampai tembus 1000 enggak ya kan gitu kan. Dia bingung sampai pagi hari tuh, saya 1000 apa enggak? Tiba-tiba dengar begitu kurang sekian, langsung dia syukur. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan saya kamu lewat orang ini. Oh begitu, dia bersyukur dan bilang, ya kasih. Kamu punya utang berapa? Ya 500 dinar lah, kira-kira 2,5 miliar. Halo, boleh nggak Pak? Hah? Dinar itu kan besar ya? Dinar itu kira-kira 2,5 miliar. Kalau 1000 dinar itu 5 miliaran. Ya. Halo Pak. Kata khalifah, ya sudah, kamu hutang 500 dinar. Ya, saya bayar. Dan sebagai rasa syukur saya tambahin kamu 500 dinar lagi. Orang ini punya jadi 1000 dinar. Masya Allah, Bapak, 1 dinar itu adalah 4,2 gram, 4,2 setengah, 4,25 gram emas 1 dinar. Jadi kalau 1000 dinar berarti 4,25 kilo. Kali sekarang 1000. Hah? Ya 1,4 lah. Jadi kira-kira sekitar 5 miliar lah ya hitungannya, kira-kira begitu. Dia dengan sukacita, dia langsung ke pengadilan dan ditunggu. Di pengadilan semua tertunduk. Kenapa tertunduk Pak? Rupanya Rasulullah juga sama, datang kepada orang kaya raya yang meminjamkan uang. Dan dia bilang, ya disuruh membebaskan hutangnya si fulan. Karena yang datangnya Nabi, orang ini senang, Masya Allah ya. Dia ingin langsung, ya nanti kalau saya ketemu saya akan gitu. Apa yang terjadi Pak? Begitu ketemu, Mas, hutang sampean sudah lunas. Kenapa? Rasulullah datang kepada saya, suruh melunak, suruh mengatakan dibebaskan utang. Ini Pak, ini sholawat nih, gara-gara sholawat yang sholawatnya itu si A, ya yang tadi mengalami masalah, ternyata efeknya kepada semua, 2 orang nih. Dan ternyata si hakim juga sama. Ya didatangi Nabi dan perintah Nabi sama, bebaskan tuntutan. Ya ini, Masya Allah, nggak jadi hakim pun datang. Saya datangi oleh Nabi dan saya bersyukur selama ini saya tidak pernah datangi oleh Nabi. Ya, tapi kasus ini membuat saya datang oleh Nabi dan saya sangat bahagia. Udah tak lunasi, aku kasih 200 dinar. Kenapa? Hakimnya kan sebagai syukurnya. Dia pulang ke rumah Pak, utangnya bebas, bawa uang sebanyak 1.200 dinar. Gara-gara apa? Sholat. Tapi kan tadi dia itu tetap berikhtiar dengan amal salehnya, dengan karyanya, dengan kerja. Ya Pak. Halo. Jadi kalau Allah sudah mau turun tangan, sangat mudah, nggak ada yang. Halo, saya pun bersyukur kepada Allah
Ya, setelah 2 bulan saya dirawat ya, di rumah sakitnya 3 pekan. Rumah sakit give up, sudah tak sanggup untuk menangani anak saya dan saya disuruh dirujuk. Kemudian ketika itu saya bilang ke istri, gimana nih baiknya? Udah ke alternatif aja. Dibawa pulang ke rumah, 3 hari di rumah kita kewalahan karena anak saya kena GMO, kena gangguan mental. Ya sudah, kita bismillah aja, kita berangkat. Ya, alhamdulillah setelah 5 pekan di sana, ya proses penyembuhannya dipercepat sama Allah. Ya, per hari malam Jumat kemarin saya bawa karena pihak sekolah mewajibkan hari Senin harus masuk kalau mau dapat ijazah, kalau mau ikut ujian. Kita sudah negosiasi ke mereka. Saya harus masuk Pak, walaupun cuma absen doang. Ya, kita sebagai orang tua sudut itu agak bingung juga gitu kan. Ya, ternyata Allah berkehendak lain, ya Allah percepat kesembuhan. Alhamdulillah. Ya, bagaimana bagaimana keadaan yang sebenarnya Allah yang Maha mengetahui. Ya, yang jelas kita bersyukur kepada Allah bahwa setiap soalan pasti ada jawaban, setiap permasalahan pasti ada solusi. Ya, tidak mungkin dibiarkan sama Allah kalau kita mintanya sama Allah. Tidak mungkin diombang-ambing kalau kita bergantung sama Allah. Betul Pak? Betul apa tidak nih? Dan tidak mungkin tidak ditolong kalau kita selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang tersebut wasilahnya memperbanyak sholawat. Ya, halo. Jadi kita salawatan dulu nih ya, biar enak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru al-ghali, anta misbahu suduri, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arus al-khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arus al-khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
salawatan. Ya, mungkin ini berapa kali ya saya ngaji bab ini di majlis ini. Ya, karena saya ingin mengajak teman-teman, sahabat-sahabatku untuk membiasakan sholawat ini. Walaupun mungkin di antara kita sudah banyak yang mengamalkan, pun bisa jadi ada yang belum mengamalkannya. Ayo kita sama-sama membiasakan. Ya, Pak, keutamaan sholawat itu dahsyat sekali. Banyak para ulama-ulama di tanah Jawa, ya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, mereka itu mendawamkan, ya mengistimewakan sholawat. Ya, itu luar biasa. Gitu. Saya nggak mau sebutkan mereka ulama terkenalnya. Tapi saya kemarin yang saya pernah cerita, saya ketemu dengan seseorang, ya yang ia bersolawat sehari. Ya habis maghrib 1000 kali, habis isya 1000 kali, ya waktu tahajud 1000 kali juga dia cerita, dan habis subuh juga sama, Masya Allah. Ya, halo. Ternyata, ya saya ketemu sama orangnya dan ternyata dia bilang, ya Allah Ustaz, semua menjadi istimewa. Termasuk saya juga minta doa kepada beliau. Ya, saya bilang doakan anak saya, karena beliau juga doanya sangat makbul. Ya, halo, ya, tinggalnya di Kemang Pratama orang tersebut. Ya, apa yang terjadi Pak? Halo, tinggalnya bukan di rumah, tapi di masjid. Ya kayak Ashabus Sufah gitu. Di apa namanya sih? Ya tempat inilah, tempat kayak ruangan itu. Ruangan buat peralatan itu, tapi ada buat tidur gitu ya. Apa namanya? Ya itu gudang lah, gudang. Ashabus Sufah. Kalau zaman dulu tuh, ya sahabat Nabi ada yang memang tinggalnya di situ. Ashabus Sufah. Termasuk saya sama Ustaz Elan itu sempat ngalamin jadi Ashabus Sufah ketika zaman kuliah, tinggal di gudang masjid. Ya, jadi saya sama Ustaz Elan tuh udah dari dulu emang tidur bareng gitu di masjid, di gudang masjid. Ya, jadi punya kenangan. Nah, dia cerita wasilah dari sering selawat itu, ya semua urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bolak-balik ke tanah suci, ya enggak pakai uang sendiri gitu Pak. Ya diongkosin sama haji, sama siapa gitu kan. Dan yang paling lebih membuat dia tersentuh adalah Nabi Muhammad SAW juga datang dalam mimpinya menemui beliau. Masya Allah, itu yang sangat mahal. Kita bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seandainya hadir di sini ada yang sudah bertemu dengan Nabi, bolehlah untuk bercurhat di sini. Mudah-mudahan menjadi wasilah, jadi motivasi kita semua. Ya. Halo, ya, luar biasa. Ya. Halo, halo. Ya. Balik lagi ya, sholawat. Saya nanya, ya, kemudian namanya Pak Imam. Pak Imam sholawatnya gimana? Dia bilang, saya sholawat diajarin oleh Habib Lutfi. Jadi ketika ketemu sama Habib Lutfi, beliau, Bib, saya mau bersholawat, tolong ajarin sholawat kepada saya. Sholawatnya apa? Sallallahu ala Muhammad. Itu sholawatnya yang tadi dibaca, Sallallahu ala Muhammad. Dan ternyata Sallallahu ala Muhammad adalah salawat yang diajarkan juga oleh ulama orang salafi. Syekh Utsaimin itu mengajari salawatnya dengan redaksi begitu, Sallallahu ala Muhammad. Halo. Bagaimana Nabi mengajarkan salawat kepada sahabatnya? Nabi mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi jawabnya Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini yang harus kita sama-sama pahami. Yang jelas saudaraku sekalian, setiap kali bersolawat, ya hadisnya jelas nih. Ya, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra marratin. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah akan turunkan 10 solawat untuk orang tersebut. Jadi bapak-bapak kalau ingin dapat salawat dari Allah sebenarnya mudah. Kalau Allah kepada Rasulullah salawat terus menerus, tidak pernah putus. Ya, para malaikat juga sama. Nah kalau bapak ingin dapat salawat dari Allah sebenarnya mudah. Gimana mudahnya?
Anda tinggal selawat kepada Nabi, maka seketika Allah akan selawat kepada Anda. Luar biasa. Halo, Ustaz, gimana kalau yang selawatnya 1000 orang, 1.000.000 orang semua berselawat di waktu yang bersamaan? Allah sanggup memberikan selawat? Allah sangat sanggup. Di waktu yang bersamaan, ya di saat jam yang bersamaan, sekian miliar manusia merasakan nikmat yang sama, sangat mudah bagi. Halo, Maha Kuasa Allah, Maha segala-galanya. Ya, jangan cuma manusia. Dalam lautan sana yang sangat gelap gulita saja, semua diberi kenikmatan. Ya, semua sanggup di Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang di manusia yang bisa berpikir sendiri. Ya, itu juga kreasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kreasi itu dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Inggris itu create, artinya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ya para jamaah yang hadir di sini semangat untuk sering bersalawat. Ustaz, saya salawatnya mau salawat tibil qulub, boleh nggak? Boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Saya teringat Pak, di kampung saya itu ada seorang ustaz, kalau ngisi kajiannya pada maghrib sampai isya. Kalau pada maghrib sampai isya rata-rata 40 menit ya Pak. Halo, betul apa tidak? Itu ceramahnya cuman 10 menit, tapi 30 menitnya sholawat. Apa dalil dia? Sholawatan udah pasti keterima. Ceramah 5 menit, 10 menit juga cukup. Yang penting ada. Masya Allah. Kenapa? Karena dia berpikir mengajak umat bersholawat itu akan langsung mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang begitu, Pak. Ya. Halo. Jadi bersholawat itu sungguh ajib. Kalau bahasa Arab ajib itu apa? Hah? Ajib. Ajib itu mah. Ajib itu takjub. Ya. Admire dalam bahasa Inggris itu. Ya. Amazing. Nah, halo. Nah, ini ada kisah lagi nih. Ya, semacam orang tablik lah kira-kira yang suka dakwah keliling. Suatu saat dia menyeberang sebuah pulau dan ada seorang nelayan yang sering yang lagi membenerin jaringnya. Dan lisan seorang nelayan itu tidak pernah putus. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Jadi sambil benerin jaringnya itu terus baca selawat terus. Dan kedengaran sama Ustadz, ini orang kok salawatnya begini, harusnya sallallahu, ini dia bilang sallallahu gitu. Jadi bahasanya agak kurang enak didengar, secara hukumnya salah gitu bahasanya, redaksinya. Dia nasihat ya, Pak, kalau salawat bukan begitu, bukan sallallahu, tapi sallallahu. Oh begitu ya. Terima kasih Pak Ustadz, katanya. Saya memang
Entah sudah berapa tahun saya tidak pernah putus, saya berselawat terus setiap waktu. Oh begitu. Nyebrang Bapak lihat, naik perahu, udah agak jauh nih, orang lupa. Tadi Ustaz ngomongnya apa ya? Katanya dia bilang gitu kan. Nggak inget Pak, dia kemudian lari. Dikejar itu perahu, dan ternyata itu orang lari di atas. Hai, Ustaz tunggu bentar. Katanya, tadi yang bener yang mana, saya lupa lagi, gitu dia bilang itu. Apa aja Ustaz gitu? Ya Mas, terserah sampean dah, mau sallallahu atau sallallahu, kenapa? Sampean makamnya lebih tinggi ketimbang saya. Iya Pak, ini gara-gara sholawat. Iya. Jadi kita nggak pernah tahu Pak, ternyata Masya Allah ya. Nah, walaupun tadi ya dibayar utang, bisa terbang, bisa berjalan di atas air, sebenarnya itu masih kecil. Ada yang lebih besar dari keutamaan sholawat. Ini yang paling besar. Halo, orang yang sering bersolawat wajib dapat syafaat dari Rasulullah. Ini yang paling mahal Pak. Maka saya bilang, bersolawatlah kamu sampai dirimu merasakan solawatmu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jangan saya solawat biar terbang, itu mah kecil. Solawat biar kaya, itu mah kecil. Kenapa? Semua akan ditinggali. Ya, yang paling mahal bukan itu. Solawat biar dapat syafaat, itu yang paling mahal. Karena begitu dapat syafaat, apapun arang lintang nanti di yaumil qiyamah, semua akan ditolong oleh Allah. Halo, Pak In bisa salawat Pak In? Di pos bisa salawat. Bisa salawatan, nggak ada salahnya salawatan, nggak ada. Salawat itu ala kulli hal wa fi kulli hal. Setiap tingkah boleh, sambil selonjoran begini, sambil apa, sambil nulis. Oh, ya, itu baik. Allahumma sholli ala Muhammad, masya Allah, gitu kan. Saya pernah lihat di sebuah tontonan ya Pak, tontonan waktu konsernya Haddad Alwi sama Sulis. Ya. Berapa banyak orang dapat hidayah gara-gara itu?